Ya baiklah pemirsa PAL TV, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Idris bersama juru kamera Muhammad Aidil di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang, Jalan Bayar Bebet Sosrawirya, nomor 1, Lawak Kidul yang akan berikan laporan terkini mengenai kondisi para korban ledakan gas LPG 12 kg. Selamat sore rekan Idris. Ya, selamat sore rekan Rara dan juga pemirsa Kopi di mana pun berada. Saat ini saya bersama dengan juru kamera Muhammad Aidil melaporkan langsung dari Rumah Sakit Pelabuhan Palembang yang mana menjadi rumah sakit di mana tempat dirawatnya 9 korban kebakaran akibat meledaknya LPG 12 kg karena akibat kebocoran gas tersebut yang terjadi kemarin pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 yang beralamat atau tempat kejadian perkaranya itu di Jalan Ratu Sianum, Lorong Nepos, RT 49, RT 29 RW 04, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Berdasarkan Baik. informasi yang kami dapatkan, Rara, bahwasanya kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Begitu, Rara. Baik, lalu Idris, dari hasil pantauan sementara ini, apa dugaan penyebab utama ledakan gas LPG tersebut dan di titik mana saja kejadian ini pertama kali diketahui warga? Baik, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari saksi kejadian di tempat TKP, bahwasanya kejadian tersebut maksud saya diakibatkan karena kebocoran gas LPG 12 yang rencana dibagikan untuk acara ruangan pada LPG 12 terjadi ledakan dari dalam rumah hingga 9 orang atau 9 korban mengalami luka bakar. Baik, artinya kurang lebih ada 9 orang yang menjadi korban, ya, di mana 2 diantaranya dirawat juga ya di rumah sakit pelabuhan sendiri. Lalu seperti apa nih kondisi korban luka yang masih menjalani perawatan ini khususnya terkait luka bakar yang dialami? Ini apakah golongan tergolong ringan, sedang atau mungkin berat, Idris? Bisa digambarkan? Ya, berdasarkan informasi dari sakit pelabuhan Palembang, bahwasanya korban itu sedang dirawat intensif dan uh, berdasarkan pihak keluarga mengatakan bahwasanya kemarin itu sudah dilakukan operasi dari 4 korban dan hari ini sudah dilakukan operasi korban luka-luka dan hari ini Rara dan korban mengalami luka bakar 10% di sekujur tubuh mereka. Dan dari beberapa korban 5 tahun. Baik, lalu apakah dalam proses penanganan ini tersebut ini terdapat kendala baik dari sisi fasilitas tenaga medis maupun kebutuhan alat Baik, medis tertentu ini? berdasarkan penjelasan dari yang sedang menunggu pasien di rumah sakit, bahwasanya operasi dan juga tindakan tangan medis kan mulai dari kemarin dan dengan lancar dan tanpa antara korban yang sudah operasi, 2 diantaranya sudah siuman dan satunya belum siuman, Clara. Baik, selain penanganan medis, jadi bantuan apa saja yang mungkin sudah Dua diberikan? diantaranya, Baik. ya Rara, begitu Rara. Baik, ini selain penanganan medis, rekan Idris, bantuan apa saja yang mungkin sudah diberikan oleh pemerintah daerah atau instansi terkait kepada para korban dan keluarga terdampak ini? Rara, Rekan Idris, apakah dari pihak pemerintah sendiri ataupun instansi ini sudah menyalurkan bantuan kepada korban bencana, korban baik, dari kebakaran sendiri? baik berdasarkan informasi yang sudah kami dapatkan dari pihak
tempat itu RT dan juga RW tempat mereka tinggal itu sudah mendatangi ataupun sudah menjenguk para korban. Di kota setempat lainnya itu belum ada yang masuk ke arah. Baik, ada juga yang meninggal dunia nih. Untuk keluarga korban meninggal dunia nih, apakah sudah ada bentuk pendampingan khusus atau santunan yang disiapkan oleh pihak terkait? Rekan Idris. Ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai dua korban yang santunan dan bantuan lainnya. Namun saat ini Mhm. sudah dikatakan tersebut setelah dimakamkan, di mana dua di antaranya tersebut atas nama tahun yang meninggal kemarin sore dan sudah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Kandang Kawat. Dan untuk korban usia 40 tahun dan telah dimakamkan hari ini di Bombaru. Baik, lalu hingga saat ini bagaimana kondisi lingkungan di sekitar lokasi kejadian? Apakah sudah dinyatakan aman atau masih dalam pengawasan dari aparat sendiri? Rekan Idris. Baik, berdasarkan informasi yang kami dapat TKP, memang rumah TKP tersebut telah dipasang garis polisi dan dalam penanganan dan juga penyelidikan dari pihak polisi. Yang meledak tersebut itu menjadi barang bukti dan telah diamankan. Baik, artinya untuk lokasi sendiri sudah diamankan dari pihak aparat dan juga sudah dikasih polis lain di mana untuk masyarakat untuk saat ini tidak bisa lebih dekat ya di lokasi kejadian. Mungkin terakhir ini rekan Idris, himbauan apa saja yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar kejadian serupa akibat ledakan gas LPG ini tak terulang kembali ini ke depannya, rekan Idris. Baik, kami juga menghimbau kepada seluruh pemirsa Pal TV bahwasanya untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan gas LPG begitu di rumah karena jika memang ada acara untuk memasak dalam jumlah yang besar, kami sarankan untuk dilakukan di ruang terbuka ataupun jika memang di dalam rumah sebaiknya dapur ataupun letak gas tersebut mendapatkan sirkulasi udara yang cukup agar jika memang terjadi kebocoran gas dan kita tidak mengetahui ataupun menyadari kebocoran gas tersebut, maka gas tersebut bisa menyebar dan terbawa oleh sirkulasi udara tersebut sehingga tidak terperangkap di dalam rumah sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya ledakan dari gas LPG tersebut. Baik, terima kasih banyak rekan Idris atas informasi yang telah disampaikan dan juga semoga para korban ini segera mendapatkan penanganan terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan tentunya. Kami akan terus memantau perkembangan penanganan kasus ledakan LPG 12 kg ini. Terima kasih rekan Idris.